Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tadabbur Jalanan Channel. Semoga dalam setiap langkah kita akan menemukan sebuah hikmah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan hikmah dalam dakwah. Surga adalah tujuan akhir dari kehidupan ini. Tapi apakah boleh semua ibadah kita yang telah kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, kita harapkan untuk meroleh surga nanti? Untuk mengetahuinya, simak beberapa penjelasan Ustadz berikut ini. Dan ini sekaligus membantah akidah sebagian ghulatus sufiyah, ekstremis sufi, yang mereka menyatakan tidak boleh meminta syurga kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan tidak boleh mengharapkan syurga dan mengharapkan keselamatan dari neraka apabila seorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena apabila seorang meminta syurga kepada Allah, mengharap syurga kepada Allah dan takut dari neraka kepada Allah, berarti dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana? Kata mereka, ya cukup kita beribadah karena cinta. Kita meninggalkan maksiat kepada Allah karena cinta, bukan karena kita mengharapkan syurga dan neraka. Bahkan di antara mereka ada yang memvonis bahwa orang yang meminta beribadah kepada Allah karena mengharapkan syurga dan takut dari neraka, dia telah syirik. Ini akidah yang sesat dan menyesatkan. Kenapa demikian? Yang pertama, kata para ulama, karena di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW terdapat anjuran untuk memohon syurga kepada Allah Jalla wa'ala dan memohon keselamatan dari neraka. Andai kata itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan menyebutkannya. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa fil akhirati hasanah, kata Abdullah bin Abbas, adalah al-jannah. Yang kedua, apabila beribadah mengharapkan pahala surga atau keselamatan dari neraka kepada Allah Jalla wa'ala adalah syirik, berarti Al-Quran mengajarkan kesyirikan. Berarti Rasulullah SAW berbuat syirik. Karena Nabi SAW sendiri memohon surga kepada Allah dan memohon keselamatan dari neraka Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa di antara doa yang sering Nabi SAW panjatkan kepada Allah adalah doa yang tertera pada ayat di atas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan Abdullah bin Abbas menyatakan wa fil akhirati hasanah adalah al-jannah. Dan Nabi SAW seringkali memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka jannatak wa a'udzubika min adzabin nar. Dan di dalam hadis ini Nabi juga menyatakan la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak boleh memohon, meminta dengan wajah Allah kecuali syurga. Menunjukkan apa? Bahwa syurga boleh diminta dan diharapkan kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara umat Islam ada yang beribadah tapi tidak lengkap rukun. Ada satu kelompok yang mengatakan, saya beribadah kepada Allah karena cinta saja. Saya tidak takut dari azab Allah dan tidak berharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Para nabi aja berharap. Apa sih doanya Nabi Muhammad SAW? Minta surga. Beliau minta dijauhkan dari api neraka. Lalu engkau mengatakan, enggak, saya tidak takut sama neraka dan saya tidak minta surga. Subhanallah. Terus para nabi itu lebih mulia mana engkau sama para nabi? Yang tadi kita bacakan di surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa memohon kepada kami dengan rasa harap dan rasa takut. Bukan dengan cinta. Cinta itu rukun utama. Tapi tetap harus ada rasa takut dan rasa harap. Ada orang yang punya keyakinan kayak gini, beribadah karena mengharapkan surga atau takut neraka tidak ikhlas, karena dia mengharapkan selain Allah. Baik, pertanyaannya Pak, yang menciptakan surga itu siapa? Allah.
Apa tujuan Allah ciptakan surga? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu diberikan oleh Allah sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan untuk perbuatan yang telah mereka kerjakan. Sehingga surga diciptakan oleh Allah, fungsinya apa Pak? Sebagai balasan untuk orang yang melakukan kebaikan. Baik, surga itu dalam Al-Quran sifatnya apa Pak? Dijanjikan. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Kalau sesuatu itu dijanjikan, berarti boleh nggak kita harapkan? Boleh. Mengharapkan sesuatu yang dijanjikan itu bukti apa Pak? Iman kita kepada janji Allah. Bukti iman kita kepada janji Allah. Saya yakin janji Allah itu benar. Wa inna wa'dakal haq. Dan sesungguhnya janjimu ya Allah itu benar. Maka mengharapkan janji Allah, bukti iman dia kepada janji Allah. Misalnya karyawan ya, yang duduk di pojok. Andai kan Anda dikasih janji sama direktur, Mas, kalau besok kamu hadir sholat subuh, datang jam 2 malam, langsung tak umrohkan, ya, cuma satu orang, ya. Kira-kira Anda mau hadir nggak? Anda akan menimbang. Biasanya Pak Direktur kalau ngomong nggak bisa dipegang. Begitu Anda punya anggapan seperti itu, semangatnya ada nggak? Paling-paling nanti juga gue juga cuman ditipu sama Pak Direktur misalnya. Anda nggak bakalan mau hadir. Beliau biasanya kalau ngomong kayak gitu itu bergurau, nggak serius. Sehingga ketika saya sudah penuhi, nggak dikasih. Karena Anda nggak yakin. Ketika Anda nggak yakin, Anda suudzon pada direktur itu. Pada posisi Anda suudzon pada direktur, Anda nggak percaya dengan janji apapun yang dia buat. Suami bilang ke istrinya, Dek, pengen haji nggak? Furoda. Oh pengen. Masya Allah. Syaratnya satu, izinkan abang nikah lagi. Misalnya ya. Tapi istri Anda paham, paling suami saya ini pinter gombal. Begitu istri Anda tahu tentang itu, kira-kira dia nurut nggak Pak? Nggak percaya dia. Paling juga digombalin kan gitu ya. Paling juga digombalin. Jadi ketika makhluk kepada makhluk yang lain nggak percaya dengan janjinya, dia nggak bakalan semangat untuk melakukannya. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak dengan janji Allah? Yang nggak percaya angkat tangan. Semua kita yang mukmin pasti yakin dengan kebenaran janji Allah. Dan itulah ikrar yang kita ucapkan pada waktu kita membaca Sayyidul Istighfar. Tolong yang hafal Sayyidul Istighfar, angkat tangan. Khalaqtani. Baik, coba lihat kalimat. Khalaqtani wa ana abduka. Terus kalimat lanjutannya apa? Wa ana ala ahdika wa wa'dik. Apa sih makna kalimat ini? Wa ana ala ahdika wa wa'dik. Itu adalah bentuk pernyataan komitmen kita di hadapan Allah. Engkau telah menciptakanku ya Allah. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku masih berkomitmen dengan perjanjianmu kepadaku, yaitu kita ditugaskan untuk apa? Ibadah. Ahdullahi lana, perjanjian Allah untuk kita adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Lalu kita mengatakan pada waktu kita dalam posisi masih berada dalam alam arwah, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, kami bersaksi ya Allah. Itulah ahdullah kepada kita. Wa wa'dika, dan aku masih yakin dengan komitmenku bahwasanya janjimu benar. Mastata'tu, semampu aku ya Allah. Sehingga kita menyatakan komitmen itu di hadapan Allah bahwa janji Allah itu benar. Maka kalau kita meyakini janji Allah itu benar, buktikan keyakinanmu dengan menaruh harapan kepada janji itu. Sehingga dari sini ketika kita yakin bahwa surga itu benar adanya, dan kita yakin surga itu dijanjikan oleh Allah dan janji Allah benar adanya, maka ya konsekuensinya adalah jadikan itu sebagai harapan. Harapan itu adalah bukti bahwasanya Anda yakin janji Allah itu benar. Walhamdulillah. Nah, sekian Sobat Tadabbur Jalanan. Semoga menjadi hikmah dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap simak ya.